Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kakak-kakak. Hari ini kita berjumpa lagi dengan materi kursus pengelola Dewan Kerja tahun 2020. Dan kali ini saya tidak sendiri. Ya, kali ini konsepnya berbeda, sedikit berbeda. Biasanya kakak-kakak hanya menonton kakak-kakak pemateri saja, tapi kali ini akan ada interaksi sedikit ya, supaya kita ngobrolnya lebih asik gitu. Dan hari ini kita bersama Kak Rahma selaku andalan Bina Muda Putri Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Trenggalek, yang tentunya beliau ini juga tergabung di protokol Kabupaten Trenggalek. Dan kali ini Kak Rahma akan menyampaikan materi tentang dasar keprotokoleran. Untuk itu, kami persilahkan Kak Rahma untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Baik, terima kasih Kak Joko, luar biasa sekali pembukaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, langsung saja karena kita mempunyai durasi waktu yang sedikit. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang dasar keprotokolan. Nah, ketika kita membicarakan tentang keprotokolan ini, biasanya yang terbersit dalam ingatan kita, di memori kita, itu adalah protokol dan MC. Apakah protokol dan MC itu sama? Kalau Kak Joko gimana? Biasanya kan sering ya kayak gitu kalau ditanya misalnya, Mas protokolnya mana? Pasti yang ditunjuk siapa? MC-nya kan? Iya benar sekali. Tapi itu konsepnya sebenarnya tidak 100% salah sih. Tapi kita harus mengetahui terlebih dahulu MC itu apa sih? Nah, MC itu adalah pembawa acara atau Master of Ceremony yang mana tugasnya adalah untuk mengatur atau memandu suatu acara agar acara itu berjalan dengan lancar. Sedangkan protokol itu sudah ada aturannya dalam undang-undang. Nah, undang-undangnya ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Ya, ini maksudnya dari keprotokolan itu sendiri adalah serangkaian kegiatan yang mana ini untuk mengatur tentang suatu acara kenegaraan, acara resmi yang mana ini meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan untuk menghormati atau sebagai bentuk wujud menghormati seseorang dalam suatu jabatan kenegaraan atau masyarakat. Begitu Kak Joko. Jadi ada tiga poin yang mana kita harus mempelajari. Yang pertama adalah tata tempat, tata upacara, dan juga tata penghormatan. Begitu. Tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Iya. Dan juga saya sedikit garis bawahi tadi, perbedaan antara MC dan juga protokol adalah MC itu hanya bertugas untuk memandu acara. Benar sekali, ya benar. Protokol itu bertugas untuk memanajemen atau mengatur memanajemen jalannya sebuah acara khusus seperti itu. Lebih tepatnya protokol itu sebenarnya ada aturan. Kalau kita sering dengar protokol kesehatan, masa MC kesehatan ya kan? Kalau sekarang di masa pandemi corona ini, pandemi COVID-19 ini biasanya protokol kesehatan, masa MC kesehatan? Protokol itu sebenarnya adalah lebih tepatnya adalah aturan, begitu. Nah, orang yang melaksanakan tugas protokol itu adalah namanya petugas protokol. Benar sekali, petugas protokol begitu. Jadi MC itu include dalam protokol. Jadi bagian dari acaranya protokol itu sendiri. Begitu. Jadi harus dipahami, ini kecil, simple, tapi harus tahu. Iya, kecil, simple, harus tahu, dan itu akan menambah sedikit ilmu untuk kita sendiri. Benar sekali. Baik, lanjut kita ke poin-poinnya yang harus kita ketahui di dasar keprotokolan ini. Yang pertama adalah tata tempat. Ini riskan sekali. Harus tahu, ini adik-adik yang berada di kuartir ranting harus tahu mengenai tata tempat yang mana ini adalah untuk mengatur tempat untuk pejabat kenegaraan, pejabat pemerintah maupun masyarakat ataupun organisasi. Terutama ini untuk kita di kuartir cabang Gerakan Pramuka Trenggalek, maksudnya keluarga besar itu. Di tata tempat ini nanti kita lihat dulu video berikut ini ya. Ya, kita akan tampilkan sedikit video bagaimana sih penjelasan tentang tata tempat dan bagaimana sih supaya kakak-kakak bisa menggambarkan sedikit, oh yang akan kita bahas seperti ini. Ini ya videonya.
Baik, baru saja kita lihat bersama penayangan video. Di manakah harusnya kita meletakkan posisi-posisi seseorang yang mempunyai jabatan dalam suatu acara yang kita buat seperti itu. Yang pertama adalah kasus di mana kita menggunakan acara masa orientasi gugus depan. Di gugus depan biasanya kan ada masa orientasi. Nah, ketika itu adik-adik yang ada di gugus depan ini mengundang Kakwarcap, Kakwaran, dan tentunya di situ sebagai tuan rumah ada Kamabigusnya. Nah, berarti ada 3, ada posisi tempat duduk 3 di sana. Jadi di manakah kita harus menempatkan Kakwarcap, Kakwaran, dan juga Kamabigus? Jadi yang utama itu adalah di tengah. Posisi tengah, 1, 2, 3. Di posisi tengah adalah Kakwarcap. Di posisi sebelah kanannya dari Kakwarcap itu adalah Kakwaran, dan Kamabigus itu berada di sebelah kirinya. Kamabigus. Jadi nomor 1 urutannya adalah Kakwarcap, sebelah kanannya Kakwaran, sebelah kirinya adalah Kamabigus. Dan perlu diketahui maksudnya kanan dan kiri itu adalah di mana tempat duduk, misalnya tempat duduknya seperti saya ini, kanannya adalah kanannya tamu undangan, bukan kanannya audien. Iya, benar sekali. Bukan kanannya audien, tapi adalah kanannya yang akan menempati posisi duduk. Video kedua, misalnya ada acara pelantikan Dewan Ambalan yang dimana itu acara intern yang mana yang menghadiri ada 4, yang VIP maksudnya ya. Yang pertama adalah Kamabigus, ketua gugus depan, kemudian ada pembina putra dan juga pembina putri. Ada 4, beda yang tadi 3 posisinya yang utama itu ada di tengah. Kalau yang 4 itu posisinya yang VIP itu adalah di sebelah kanan. Kita cari tengahnya dulu. 4 tengahnya kan ada di sini ya. 4 berarti yang sebelah kanannya. Yang di sini adalah Kamabigus. Kemudian nomor 2-nya itu adalah di ketua gugus depan. Yang ketiga itu kembali lagi di sebelah kanannya. Itu adalah pembina putra. Kemudian di sebelah kirinya lagi yang nomor 4 ini adalah pembina putri. Karena itu satuan terpisah. Benar sekali. Dan tentunya perlu digarisbawahi di sini bahwasanya tata tempat ini kita harus memahami betul jabatan dari orang yang kita undang. Jadi harus tahu urutannya itu yang paling tinggi siapa. Ya kan? Jelas kan kalau Kakwarcap yang paling tinggi jelas Kakwarcap, Kakwaran, kemudian Kamabigus. Di sekolah pun juga harus begitu, kita harus tahu Kamabigus yang diampu misalnya kepala sekolah, kemudian ketua gugus depan, kemudian pembina putra dan pembina putri, atau di bawahnya ada lagi ada lagi. Jadi penempatan tempat duduk itu ada yang ganjil, ada yang genap. Kalau ganjil kita ambil tengahnya dahulu, kalau yang genap juga diambil tengah tapi sebelah kanan yang nomor 1 begitu. Itu adalah tata penempatan dalam aturan keprotokolan. Itu harus dipahami dengan sedetail-detailnya karena itu yang biasanya kita sering salah ketika menempatkan tamu undangan. Begitu Kak Joko. Siap. Selanjutnya Kak. Oh iya, ada lagi. Ketika pejabat itu mempunyai 2 jabatan rangkap. Oh iya. Ya, kan ada ya. Sering sekali terjadi. Makanya ini kita juga harus mengetahui ketika seseorang yang kita undang itu mempunyai jabatan rangkap. Nah, misalnya ini kita kan punya Kakwarcap kita kan seorang bupati. Ya. Nah, yang kita gunakan meskipun kita mengundangnya sebagai Kakwarcap tapi penempatannya tetap dia sebagai bupati karena beliau adalah jabatannya yang lain itu tertinggi lebih tinggi daripada Kakwarcap. Begitu. Ya kan kita makanya intinya pada dasarnya kita harus tahu siapa yang kita undang begitu. Terus ada lagi satu untuk mantan. Nah, purna enaknya. Purna kayak mantan kayak apa ya? Mantan, saya agak tersinggung. Baik. Oke. Oke, kembali ke laptop aja ya. Kembali ke pembahasan kita. Baik, jadi untuk purna atau mantan menduduki jabatan, misalnya ini adalah mantan bupati. Ya. Mantan bupati itu penempatannya di nomor berapa? Begitu. Mantan itu atau purna itu ditempatkan 1 tingkat di bawah jabatannya yang dulu. Pahamnya maksudnya ya. Jadi purna itu ditempatkan 1 tingkat di bawah dari jabatan lamanya. Gitu ya.
Jadi penempatannya seperti itu, urutannya adalah seperti itu. Jadi itu harus jelas. Makanya jangan sampai salah dalam penataan tata tempat ini. Bisa gawat. Sama seperti tadi, rumusnya hampir sama, tapi atau suatu misal mantan wakil bupati itu penempatannya di bawahnya bupati. Di bawahnya bupati. Kalau wakil bupati ya. Gimana, ya kan? Iya harus tahu lah ya. Harus tahu dong, karena mereka sudah menyimak pembahasan. Benar sekali. Baik, lanjut ya. Lanjut. Kita sudah membahas tentang tata tempat. Tempat. Tadi ada tata tempat, Tata upacara. sama tata penghormatan. Harus ingat ya, harus ingat itu. Tata tempat sudah, tata upacara. Jadi ini juga penting sekali, tata upacara. Biasanya kalau adik-adik pramuka ini yang namanya upacara itu hal yang sangat yang sering dilakukan ya kan? Pasti setiap seni iya. biasanya. Oh iya, bukan hanya itu, maksudnya di kegiatan-kegiatan kepramukaan itu pasti ada upacara. Ini ada kegiatan seremonialnya. Di keprotokolan ini ada tata upacara, maksudnya adalah suatu aturan yang mana ini untuk melaksanakan upacara dalam acara resmi ataupun acara kenegaraan gitu. Jadi intinya pada saat upacara bendera ini paling tidak harus ada satu pengibaran bendera merah putih yang diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, tanda petiknya live. Paham ya? Live. Jadi pada saat pengibaran itu kalau pakai chords musik kan live. Ya kan? Organ, piano live, ya kan? Paduan suara live. Kalau alat rekam untuk pengibaran bendera itu tidak masuk dalam undang-undang. Jadi yang masuk dalam undang-undang itu adalah live. Perlu digarisbawahi, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah mengheningkan cipta harus ada. Kemudian ada pembacaan naskah Pancasila. Kemudian juga pembukaan undang-undang. Juga ada pembacaan doa. Intinya sekurang-kurangnya harus ada itu dalam upacara. Pengibaran bendera. Sekurang-kurangnya harus ada itu. Ya, itu maksudnya acara intinya ya, bukan acara pembuka dan penutup. Kalau pembuka kan memang harus ada, misalnya penghormatan, laporan dan lain-lain itu harus ada. Ya, itu tuh ada, itu pembukaan dan penutup. Tapi ini adalah intinya yang saya bahas intinya ya. Nanti adik-adik kok nggak ada ini penghormatan, nggak ada laporan nggak gitu. Ini inti sekurang-kurangnya inti acara harus ada itu untuk pengibaran bendera merah putih. Upacara pengibaran bendera merah putih. Benar sekali. Pengibaran bendera merah. Itu harus digarisbawahi. Terus juga harus diperhatikan ada yang namanya kelengkapan dan perlengkapan upacara ya. Kelengkapan upacara itu ini adalah orang-orangnya, maksudnya kelengkapan ada inspektur upacara, kan ya lucu nggak ada inspekturnya ya. Kemudian terus ada komandannya, komandan upacara, ada perwiranya, ada pembawa naskah. Pembawa naskah itu biasanya kalau sering disebut ajudan. Ya, itu ada, kemudian ada pembaca naskah, Pancasila itu inspektur ya, pembukaan undang-undang. Kemudian ada lagi misalnya dasa dharma, misalnya seperti itu. Kemudian juga ada pembawa acara. Itu harus ada, itu namanya adalah kelengkapan. Kalau kita menyebutkan inspektur upacara itu pembina upacara. Ya, pembina upacara. Ini kita mengacu pada undang-undangnya gitu loh maksudnya ya. Undang-undang nomor 9 tahun 2010 tadi, kelengkapan upacara itu adalah seperti itu gitu. Nanti kita tinggal inspektur itu pembina begitu. Tinggal mengganti saja. Komandannya misalnya langsung pemimpin gitu. Kemudian perlengkapan upacara itu ada bendera pasti. Kalau pengibaran ada benderanya gimana? Kan ya lucu ya, namanya bukan pengibaran bendera. Oh janganlah. Kemudian ada benderanya, harus ada tiang bendera dan juga talinya, ya kan? Nah, ini juga harus digarisbawahi bahwasanya tiang bendera dan juga benderanya harus seimbang. Jangan sampai tiangnya satu tongkat, benderanya itu lebih dari 2 meter. Lucu ya kan? Harus menyesuaikan. Iya, harus kita sesuaikan antara tingginya tiang bendera dan juga bendera yang digunakan gitu, ya kan? Kemudian ada lagi mimbar upacara. Mimbar upacara untuk inspektur atau pembina upacara, kemudian ada naskahnya Pancasila, ada naskahnya undang-undang, kemudian ada juga teks doa. Itu minimal ada perlengkapan itu yang harus disediakan ketika kita melaksanakan pengibaran bendera merah putih. Upacara pengibaran bendera merah putih. Begitu Pak Joko. Terus lagi,
Untuk upacara pengibaran bendera merah putih itu biasanya dilakukan pada saat ini memperingati Hari Proklamasi Republik Indonesia. Iya. Kemudian apalagi, ayo, ada hari besar nasional. Harus tahu hari lahirnya lembaga, ya kan? Iya. Kemudian Kita peringati dengan pengibaran bendera merah putih. untuk mewujudkan atau menumbuhkan rasa nasionalisme kita untuk Indonesia kita yang tercinta, ya kan? Masih semangat ya, ini nggak boleh ngantuk loh ya. Iya, saya aja dapat banyak ilmu loh di sini. Iya, baik. Kita tadi sudah membahas tata tempat, Tata upacara dan juga tata penghormatan yang tata belum ya. penghormatan. Nah, ini tata penghormatan itu lebih ke menghormati undangan. Biasanya undangan yang dari luar negeri, misalnya ini kalau acara di kenegaraan biasanya itu kalau dari luar negeri ada tamu itu biasanya dipasang bendera kenegaraan. benderanya sesuai dengan tamunya dengan itu negaranya. tamu negara itu seperti itu, hal seperti itu. Kayaknya seperti itu aja, 3 yang perlu diketahui. Tapi ada juga tambahan-tambahan yang memang harus diketahui oleh adik-adik semua yang ada di sini tentunya. Apalagi yang ikut KBDK, ya kan? Iya Ini dong. kan pilihan ya? Mereka pilihan Iya. dari kuartir rantingnya masing-masing. Makanya ini harus tahu, karena ini mereka nanti adik-adik nanti yang ini sekarang ada dimanapun berada, ini pasti informasinya harus disebarkan kepada teman-temannya yang lain. Nah, ini ada tambahan lagi, ini penting sekali. Apa Selain 3. Selain tiga lagi. Manakah yang belum kita bahas? Masih banyak sekali. Wah, Kalau di masih banyak kalau di keprotokolan itu masih banyak sekali yang perlu dibahas, yang harus kita ketahui sebagai petugas protokol. Ini yang sangat riskan, sesuatu yang kayaknya kalau orang melihat itu enggak deh kayak gitu ya. Maksudnya kayak sesuatu yang kecil, sepele, tapi Iya. ini sangat berarti sekali. Iya. Ini adalah ibarat bikin nasi goreng itu harus ada nasinya. Oh iya, kalau itu intinya dong. Iya. Kalau buat nasi goreng harus ada bumbunya kayak iya, gitu. betul. Ini namanya aja nasi kan harus ada nasinya intinya. Jadi ini semacam bumbunya lah ya. Iya. Semacam bumbunya. Dan ini kakak-kakak harus tahu karena itu dekat sekali dengan aktivitas kita di kuartir ranting, di gugus depan. Benar sekali. Ini tentang tata ruang. Tata ruang ketika kita sedang membuat acara, apapun itu acaranya, acara baik di gugus depan maupun acara intern di organisasinya lain barangkali mengikuti ya, Yeah. atau pokoknya semuanya lah ini. Pokoknya ini tidak hanya di pramuka saja, tapi ini semuanya kita harus mengetahui. Kalau mau membuat acara kita harus mengetahui tentang tata ruang atau pengaturan terkait dengan ruangan tempat kita menggunakan acara, baik itu di lapangan maupun indoor maupun outdoor, kayak gitu. Ini resmi kak ya? Acaranya resmi? Ya, tidak hanya acara resmi, semua. Ini acara resmi, non resmi ini harus diperhatikan. Iya. Yang pertama, meja kursi. Meja kursi yang digunakan. Misalnya kalau kita membuat acara, paling tidak kita harus mengetahui penataannya, ruangan itu bagaimana. Apakah di model classroom, ataukah di model semacam konferensi, atau di model semacam theater. Iya. Classroom, konferensi, dan sama juga theater. Ilmu baru lagi. Kira-kira ketiga tata ini beda. tadi, Beda. bentuknya seperti apa ya? Kalau model classroom itu biasanya kayak model ada audiens, ada meja pimpinan. Paham ya? Ada audiens, nanti ada gambarnya, Iya. ada meja pimpinan, ada audiens. Iya, Kayak ada model di kelas audiens gitu lah ya. di belakang, Di meja depannya, pimpinannya iya di benar. depan, Itu adalah berhadap-hadapan. itu adalah model classroom. Iya. Atau semacam talk show itu, talk show Oh. itu include sama classroom, model classroom kayak gitu. Iya. Kemudian ada theater. Model theater itu semacam model ada panggungnya. Kalau itu adalah pengaturan model theater. Semacam ada
panggung. Panggung. Panggungnya ada panggung pengajian seperti kayak biasa? kayak Seperti pengajian, kayak gitu ada audiennya, itu adalah model teater. Pokoknya ada panggungnya itu adalah model teater. Iya. Kalau konferensi beda lagi. Konferensi itu adalah seperti rapat. Jadi boleh bundar, boleh juga semacam terserah itu. Yang penting itu namanya adalah pengaturan model konferensi. Jadi paling tidak kita harus mengetahui kalau buat acara, oh ini model classroom, oh model teater kayak gitu. Kita harus memperhatikan tentang pencahayaan ruangan itu. Kalau di indoor kita juga harus memfasilitasi adanya lampu-lampu. Jangan sampai suram. Nanti malah suram kita tidak bisa mengenali siapa undangan kita, ya kan? Siapa audien kita. Oh ternyata itu undangan VIP malah ditempatkan di tempat audien. Wah malah repot ini kita. Tuh. Kemudian terlihat siapa undangan yang harusnya tempatnya di mana. Itu salah satunya, salah duanya juga. Dapat 8. salah satunya itu. Tapi yang lebih penting lagi ketika suram kan kita juga acara itu juga tidak akan berjalan dengan lancar. Kecuali acara itu memang misalnya didesain gelap, misalnya suram-suram atau kayak apa kalau api unggun itu memang didesain sekali cahaya. Ya, makanya kita harus menyesuaikan dengan acara yang kita buat. Pencahayaannya begitu. Kemudian ada lagi tata suara. Jadi ini juga suara ini juga sangat mempengaruhi, apalagi sound system ini ya, maksudnya sound system. Jadi ketika mic itu dipakai, usahakan tidak ngak-ngik itu. Itu sangat mengganggu sekali, ya kan? Ya, tidak harus sound yang bermerek. Iya. Baik kondisinya. Benar sekali. Intinya kita harus melakukan pengecekan seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi ini yang riskan banget. Penempatan podium, juga gong, juga dekorasi, pokoknya hal-hal semacam itulah. Iya, podium yang langsung dipakai oleh si pembina upacara. Iya, misalnya, ya seperti itu. Misalnya kita di panggung ada podium, penempatannya di mana sih? Di tengah ataukah di kanan? Gitu ya, ataukah di sebelah kiri? Sebenarnya penempatan podium ini juga tidak ada undang-undangnya menempatkan di mana. Tapi pada intinya kita harus melihat unsur keindahannya dan estetikanya. Jadi kalau tidak di tengah, silahkan letakkan di sebelah kanan. Kanannya maksudnya kanan ketika kita melihat audien, bukan audien melihat kita, ya kan? Seperti ini. Jadi ketika panggung seperti ini, boleh di tengah podiumnya ataupun di sebelah kanan, gitu. Lagi dekorasi, bunga-bunga misalnya, ya. Bunga-bunga itu juga boleh lah, bagus kan ya dikasih bunga-bunga misalnya di pinggir-pinggir. Tapi ketika itu menutupi jalan atau misalnya terlalu tinggi, terlalu rimbun dan lain sebagainya, tidak ditata dengan bagus, itu juga akan mengganggu jalannya acara itu. Kayaknya mesti keindahannya kurang gitu. Apalagi malah tidak bagus. Tempatnya kurang bagus, menghalangi jalan. Itu rusak ya malahan ya. Terus lagi gong, penempatan gong. Kalau misalnya podiumnya ada di tengah ataupun di sebelah kanan, gong itu silahkan ditempatkan di sebelah kiri panggung. Di kiri ke panggung. Ini ada yang unik ini. Kenapa kok tidak di kanan? Harusnya kan di kanan ya. Kan di kanan. Kenapa kok tidak di kanan? Coba kita bayangkan kalau gong itu ada di sebelah kanan. Kita bawa gong ya kan. Gong itu kan mesti dibawa ke kanan ya, gong, ya kan? Gong. Ya kan. Gongnya ada di sebelah sini. Pemukulan gong. Masa kayak gini dung kayak gini kan dia lucu ya? Lah, wah ya kan kesulitan kan malah itu nilainya keindahan yang kurang. Makanya kita gong itu ditaruh di sebelah kiri. Itu kan hal sepele ya kan ya? Sepele banget, tapi itu sangat penting. Itu sangat penting sekali, apalagi nanti yang lihat misalnya tidak ikut di acara itu kan yang dilihat adalah dokumentasinya. Ya kan? Makanya itu sangat penting sekali ketika kita memperhatikan hal-hal yang sesimpel itu. Begitu Kak Joko. Ternyata seperti itu ya. Baru tahu loh saya. Banyak lagi sebenarnya. Selain itu juga harus diperhatikan kalau dalam keprotokolan itu, kalau kita sudah mengetahui tentang tata ruang, juga ada tata busana. Tata ruang. Kayak ini aja jurusan sekolah ya. Ada ini yang tata busana ini sekolahnya ini. Iya. Busana apa deh? Tata busana lah ya. Ini maksudnya di tata busana ini bukan modelnya bagaimana, itu bukan seperti itu Kak Joko ya. Tapi di sini kita lebih melihat
busana apakah yang digunakan yang sesuai untuk acara yang akan dihadiri, kayak gitu. Jadi kalau itu semacam upacara, ya kan, upacara itu kita pakai biasanya BDH, ya kan, berseragam lengkap, iya. Atau pakaian dinas upacara. PDU, PDH itu bisa digunakan untuk upacara. Jangan sampai kita salah kostum, ya kan, pakai gamis malah mungkin. Tapi ada loh ya, ada upacara keagamaan itu pakai gamis, ada. Itu upacara Hari Santri Nasional itu. Oh, iya, ya ada. Itu pakai gamis, pakai sarung, itu memang harus disesuaikan. Makanya dari itu saya tadi membahas tentang tata busana yang memang harus disesuaikan dengan acara yang dimaksud. Ketika itu di acara pakai batik, ya silahkan pakai batik, jangan nyeleneh pakai yang lainnya, iya kan? Yang lain pakai baju, kalian pakai kaos. Itu makanya nilainya dalam protokolan itu jadi kurang. Iya. Itu unsur estetikanya jadi menurun. Benar sekali Kak Joko. Begitu. Tadi sudah membahas tentang tata tempat, tata ruang, tata penghormatan, tata upacara. Banyak lagi. Masih banyak. Bahasan kita ini. Kalau dibahas kayaknya di sini kayaknya kurang kayak gitu. Iya. Iya ada lagi satu, tata warkat atau pengadministrasian surat. Jadi ketika kita sebagai petugas protokol, kita harus mengetahui ketika kita menerima surat atau membuat surat. Ini garis besarnya aja ya, ketika kita sebagai petugas protokol kan kita akan melayani pimpinan, ya kan. Misalnya kalau petugas protokol itu kalau di gugus depan atau semacam di ambalan itu seperti kalau di seksi kegiatan, di seksi itu seperti di seksi kegiatan. Iya. Nah, jadi petugas protokol itu lebih ke mereka yang melaksanakannya ya di seksi kegiatan seperti itu. Jadi kita harus tahu mengenai surat menyurat. Jadi ketika ada surat datang, oh yang diundang misalnya ketua gugus depannya misalnya pakai baju ini seragam pramuka atau batik misalnya kan bisa ya. Atau kita tahu jamnya berapa, kita harus menghadiri di mana, itu juga kita harus mengetahui. Jadi saya itu sering kali melihat Kak Rahma itu di pendopo membawakan acara formal maupun acara non formal. Itu kira-kira apa yang dirasakan Kakak? Atau apakah tips yang bisa Kakak bagi untuk rekan-rekan kita yang ada di sini? Oh iya. Kalau yang saya rasakan ya senang tentunya. Saya menikmati apa yang saya lakukan karena itu adalah bagian dari pekerjaan dan juga hobi saya. Gitu. Tuh kalau yang saya rasakan karena ini juga harus adik-adik ini dimanapun yang berada ketika kita melaksanakan sesuatu harus dilaksanakan dengan hati yang senang. Maka kita akan memperoleh kepuasan yang luar biasa tentunya dengan hasil yang maksimal. Namun di balik itu semuanya kita juga harus mempunyai trik-trik atau hal-hal yang harus dipersiapkan untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan. Kalau misalnya kita mau jadi MC ya tadi ya, maksudnya trik-trik untuk jadi MC formal maupun informal, sebenarnya selain teori kita juga harus memperbanyak prakteknya. Tapi pada dasarnya kita juga harus mempersiapkan hal-hal yang perlu untuk menjadi seorang MC. Salah satunya kita juga performa kita atau penampilan kita harus bagus. Busana yang dipakai sesuai dengan acara yang dipandu. Kalau misalnya acara resmi ya kita harus dress code-nya itu harus menyesuaikan juga. Upacara di pramuka misalnya, pelantikan dan lain sebagainya juga harus disesuaikan. Pokoknya harus menyesuaikan tadi. Kemudian bahasa yang dipakai, diksinya itu atau pemilihan katanya itu juga harus bervariasi. Juga kalau kita membawakan acara yang resmi itu juga harus sesuai dengan EYD ya KBBI harus sesuai dengan KBBI juga karena itu adalah acara resmi. Karena MC resmi itu kan memang memandu acara-acara yang resmi, yang saklek intinya. Kalau upacara ya harus itu yang dibaca. Kalau acara semi resmi atau resmi indoor atau bukan pelantikan, bukan seperti itu juga harus pemilihan katanya juga harus pas, tidak hanya bahasa Jawanya itu angger ngomong gitu ya, nggak seperti itu beda. Jadi itu harus dipersiapkan juga. Kalau selanjutnya juga harus menyiapkan mental, ya kan, harus siap mental juga. Selain itu
olah vokalnya juga Olah harus vokal. ditata. Iya, soalnya kalau kita membahas tentang per-MC-an ini juga akan banyak lagi ya. Banyak lagi. Olah vokal itu terkait dengan intonasi, artikulasi. Pokoknya banyak sekali lah kayak gitu. Nah, kemudian juga apa ya? Mungkin ini performance ya. Iya. Performance ya. Performance ketika sedang membawa acara itu kita harus membuat sebuah pembawaan yang seperti apa? Oh ya, kalau di acara resmi itu tidak terlalu banyak gerak sih, hanya gerak-gerak yang diperlukan saja. Misalnya kalau memang kita memegang mic saja, barangkali yang sebelah tangan kirinya kita memegang hikat, atau hikat itu adalah semacam kartu untuk susunan acaranya agar kita jelas untuk memandu acara. Tidak terlalu banyak gerakan, ya. Cukup kita bersikap sempurna, kemudian pegangnya mic juga yang pas, seperti yang kita lihat saat lagi ini. Ya, Oke, ada tampilan sedikit. Nah. Oke. Baik, ya seperti itu. Jadi kira-kira manakah gambar 1 atau gambar 2? Manakah yang benar? Kira-kira ada gambar 1, ada gambar yang 2. Kira-kira menurut kakak manakah gambar yang benar? sudah dijawab kayaknya. Oh, ya benar. Nomor 2. Jadi harus tegak. Ini sebenarnya juga tidak ada aturannya Kak Joko. Bahwasanya tidak ada aturan memegang mic harus seperti ini. Juga ini performanya harus seperti ini, tidak ada aturan. Kembali lagi ke nilai keindahan estetikanya, ya. Ke estetikanya, ke nilai keindahan yang akan didapat. Kan yang namanya MC itu akan menjadi pusat perhatian. Iya, benar. Jadi makanya gerak-geriknya ini sangat diperhatikan, apalagi di MC resmi, ya kan. Beda lagi kalau MC non resmi ya, atau informal, itu nanti kan memang mengajak untuk bersemangat, biasanya untuk jalan sehat, pokoknya bergembira. Jadi memang harus energik. Kalau nggak energik, energi yang disalurkan itu udah beda. Karena yang namanya MC memandu acara kan gini loh, sebagai membuat penontonnya juga hura-hura kayak gitu ya, semacam memberikan semangat kayak gitu. Yes, dan biasanya ini kakak itu sudah jam terbangnya kan sudah tinggi kan. Nah, terus untuk rekan-rekan yang ada di sini, mereka kan belum pernah praktek langsung. Nah, tapi adakah treatment yang harus kita lakukan, ataukah kita harus sering-sering olah vokal di rumah dengan cara A, I, U, E, O? Macam kalau saya misalnya seperti itu, saya seringkali berlatih vokal A, I, U, E, O, A, I, U, E, O setiap hari. Nah, gitu. Kalau untuk Kak Rahma sendiri, treatmentnya apa, Kakak? Iya, sama seperti Kak Joko. Jadi kita harus berlatih. Kalau sebelum kita perform, kita juga harus berlatih setiap hari olah vokal kita, ya A, I, U, E, O, senam bibir, senam bibir, agar artikulasi yang kita ucapkan itu jelas, gitu, kayak gitu. Jadi ketika kita semakin banyak belajar, semakin banyak praktik, insya Allah nanti kita ketika perform akan lebih baik lagi, gitu. Kadang-kadang kami serontolan gitu ya. Itu bahasanya Jawanya itu. Itu makanya itu memang harus dipelajari setiap hari. Nggak bisa kita pas mau perform tinggal ini terus mau puas, mau hasil bagus, itu sulit lah, sulit lah. Terus lagi ketika mendapatkan kesempatan, ya udah iyain aja. Ya. Kadang kan kamu MC acara ini ya, enggak bisa. Iya. Jangan. Jadi dimanapun itu, ketika ada kesempatan, oke, why not? Kayak gitu ya kan, langsung aja. Tapi ya harus diperhatikan, kita harus mempelajari hal itu. Jangan iya diterima, malah hasilnya dia nggak belajar. Oh my God, jadi. Jadi kayak kita juga harus mempersiapkan hal kayak gitu. Ada kesempatan harus kita manfaatkan, dan ilmu yang ada di sini yang sudah kita bahas tadi itu diterapkan. Nah, gitu saudara-saudara. Asik banget ya perbincangan kita siang hari ini. Nah, mungkin teman-teman semua atau dimanapun rekan-rekan berada, ini ada sedikit pertanyaan. Mungkin silakan nanti langsung disampaikan ke kakak-kakak KPDK 2020 begitu.
Oke, sebelum kita akhiri, sedikit pesan untuk adik-adik yang sekarang ini sedang melihat kita tentunya ya, materi di KBDK ini, meskipun kita saat ini dalam pandemi COVID-19, adik-adik juga harus tetap produktif, jangan sampai malas-malasan, ya kan? Apalagi kalau kita sudah menerima materi yang ini saya sampaikan tadi, silahkan dipelajari, silahkan dipraktekkan. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, silahkan langsung kontak. Insya Allah nanti akan saya jawab kayak gitu. Harus tetap produktif, intinya harus tetap produktif, jangan sampai malas-malasan. Apalagi kan ini ya, sekolahnya jarak jauh ya, jarak jauh semua ya. Maksudnya jarak jauh via online. Iya, LDR semuanya. Iya. Oke, harus tetap semangat. Gitu aja. Baiklah kakak-kakak sekalian, itulah tadi materi yang sudah kita bahas bersama mengenai tentang dasar keprotokolan bersama Kak Rahma. Wah, luar biasa sekali. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.